Assalamualaikum, para pencari hikmah dan penikmat kisah. Di sini, bukan sekadar cerita, tapi cermin untuk akal dan hati. Bersama Abu Nawas, kita tertawa, berpikir, dan belajar dari setiap tanya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita mulai. Hikayah Nawas, kisah jenaka penuh makna. Pagi itu, matahari Baghdad naik perlahan seperti bola emas yang digantungkan di langit. Sinar cahayanya menembus jendela-jendela tinggi istana, memantul di lantai marmer yang mengilap, seakan aula kerajaan sedang memakai pakaian terbaiknya. Aula Raja Harun ar-Rasyid biasanya sunyi, hanya diisi langkah pelayan dan bisik menteri. Namun hari itu berbeda. Orang-orang berkumpul dari berbagai penjuru, ulama dengan jubah putih bersih, pedagang dengan sorban warna-warni, prajurit dengan baju zirah berkilat, hingga rakyat biasa yang berdiri di belakang tiang-tiang besar, mengintip dengan mata penuh rasa ingin tahu. Bisik-bisik menyebar seperti angin di pasar. Ada tamu dari negeri jauh, kata seorang pedagang. Katanya mau adu ilmu, sahut yang lain. Siapa yang berani melawan? Gumam seorang pemuda sambil mengusap dagunya yang belum berjanggut. Tiba-tiba, pintu utama aula terbuka lebar. Suara engsel pintu bergema panjang, membuat semua orang menoleh serempak. Masuklah seorang pria tinggi dengan jubah hitam kebesaran. Kainnya tebal, rapi, dan jatuh sampai ke lantai seperti bayangan malam yang berjalan. Di dadanya tergantung salib perak yang berkilau tertimpa cahaya matahari. Langkahnya mantap, wajahnya tegas, matanya menatap lurus ke singgasana seolah ia sedang berjalan di medan pertempuran, bukan di istana orang lain. Dua pengawal berhenti di belakangnya, tapi sang pastor terus melangkah sendiri, sampai tepat di tengah aula. Ia berhenti, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya. Suaranya menggema, lantang dan penuh keyakinan. Wahai Raja Baghdad, Harun ar-Rasyid. Ia memberi jeda sejenak, memastikan semua mata tertuju padanya. Aku datang dari negeri jauh, bukan untuk menikmati jamuan atau beristirahat. Aku datang untuk menguji, adakah di kerajaanmu ini seseorang yang mampu berdebat denganku tentang kebenaran? Aula mendadak riuh. Beberapa menteri saling pandang. Seorang ulama tua mengelus janggutnya sambil tersenyum tipis. Rakyat di belakang pilar berjinjit, ingin melihat lebih jelas wajah tamu yang berani berbicara setinggi itu di hadapan raja. Raja Harun ar-Rasyid duduk tenang di singgasananya. Jubah kebesarannya berwarna emas dan hijau zamrud, mahkotanya berkilau lembut. Ia menatap pastor itu tanpa tergesa-gesa, seperti seseorang yang sedang menilai catur sebelum menggerakkan bidak. Akhirnya, raja tersenyum. Senyumnya bukan senyum mengejek, bukan pula senyum takut. Itu senyum orang yang sudah melihat banyak badai, dan tahu bahwa tidak semua awan gelap membawa hujan. Kau datang jauh-jauh hanya untuk bertanya seperti itu? Tanya raja dengan suara hangat namun berwibawa. Di negeriku, orang datang untuk berdagang, belajar, dan bersahabat. Tapi hari ini, rupanya ada yang datang untuk bertanding. Pastor menepuk dadanya. Bukan bertanding, yang mulia. Menguji. Karena kebenaran tidak takut diuji. Beberapa hadirin mengangguk, beberapa lainnya berbisik. Raja mengangguk pelan. Baiklah. Kalau kau ingin menguji ulama besar di Baghdad, aku bisa memanggil mereka. Pastor mengangkat dagu lebih tinggi. Aku siap. Raja mengangkat tangan, lalu menurunkannya dengan santai. Tapi hari ini, aku tidak akan memanggil ulama besar. Aula kembali sunyi. Semua menunggu. Raja melanjutkan dengan nada ringan. Aku akan mempertemukanmu dengan
penggembala keledai. Sejenak, semua terdiam. Lalu tawa tertahan terdengar dari berbagai sudut aula. Pastor membelalakkan mata. Penggembala, keledai. Nada suaranya campur antara tidak percaya dan tersinggung. Aku datang dari Roma, menempuh perjalanan panjang, melewati laut dan padang pasir. Dan kau balas dengan penggembala. Raja tertawa kecil, suaranya bergema lembut di aula. Tenang, tamuku. Keledainya saja yang digembala. Otaknya, insya Allah, tidak. Beberapa menteri menutup mulut, menahan tawa. Rakyat di belakang pilar sudah tidak bisa menahan senyum. Pastor menghela napas keras. Kalau begitu, buatkan panggung. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Biar seluruh Baghdad tahu, siapa yang hari ini pulang dengan kepala tegak. Raja berdiri perlahan dari singgasananya. Jubahnya berdesir, langkahnya mantap. Baik, katanya. Kita buat panggung. Tapi ingat satu hal. Ia menatap pastor lurus-lurus. Di negeriku, bukan suara paling keras yang menang, bukan pula jubah paling megah. Yang menang adalah pikiran paling jernih dan hati paling tenang. Pastor terdiam sejenak, lalu mengangguk singkat. Raja bertepuk tangan sekali. Para pelayan dan pengawal segera bergerak, menyiapkan panggung di tengah aula. Bangku-bangku diatur, rakyat diizinkan mendekat, dan suasana berubah seperti pasar ilmu yang akan segera dibuka. Di sudut aula, seorang pelayan kecil berbisik kepada temannya. Siapa penggembala keledai itu? Temannya tersenyum lebar. Kalau raja sudah tersenyum seperti tadi, biasanya namanya Abu Nawas. Dan di suatu tempat di Baghdad, seorang pria berjubah lusuh, dengan sorban sedikit miring, sedang menyesap air sambil bersenandung, tanpa tahu bahwa sebentar lagi, seluruh istana akan menunggu kata-katanya. Aula istana berubah wajah dalam sekejap. Para pelayan bergerak cepat seperti semut yang menemukan gula. Bangku kayu ditarik ke depan, karpet merah dibentangkan di tengah, dan sebuah panggung sederhana didirikan menghadap singgasana Raja Harun ar-Rasyid. Rakyat yang tadi berdiri di balik pilar kini diizinkan mendekat, membentuk setengah lingkaran di sekitar arena debat. Bisik-bisik kembali memenuhi udara. Katanya penggembala keledai. Mana mungkin raja bercanda di depan tamu asing? Kalau memang Abu Nawas, hari ini kita akan tertawa, sahut seorang pedagang sambil menyeringai. Di sisi aula, pintu kecil terbuka perlahan. Masuklah seorang pria berjubah coklat lusuh, sandalnya tipis, sorban putihnya agak miring seperti bendera yang malas berkibar. Di tangannya, segelas air yang hampir tumpah karena langkahnya terlalu santai untuk suasana yang tegang. Ia berhenti di ambang pintu, memandang aula yang penuh orang, lalu menggaruk kepalanya. Wah, gumamnya. Aku kira ada pembagian kurma gratis. Ternyata yang dibagi hari ini, pertanyaan. Beberapa orang tertawa kecil. Abu Nawas melangkah masuk. Setiap langkahnya terdengar ringan, seolah lantai marmer itu bukan tempat para raja dan bangsawan, melainkan halaman rumahnya sendiri. Ia melihat panggung di tengah aula, lalu menoleh ke raja. Yang mulia, katanya sambil sedikit membungkuk. Kalau aku tahu hari ini harus naik panggung, aku akan bawa seruling. Biar kalau buntu, aku bisa meniup lagu. Raja tersenyum lebar. Tenang, Abu Nawas. Hari ini, yang kita dengar bukan musik, tapi pikiran. Abu Nawas mengangguk. Semoga tidak fals. Ia naik ke panggung, berdiri berhadapan dengan sang pastor. Kontras mereka mencolok,
Jubah hitam rapi dan berkilau di satu sisi, jubah coklat lusuh dan sederhana di sisi lain. Seperti malam dan siang yang kebetulan bertemu di satu garis. Pastor memandang Abu Nawas dari ujung sorbannya sampai ke sandalnya. "Jadi kau penggembala keledai itu?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Benar. Tapi hari ini, aku hanya menggembala kata-kata. Mudah-mudahan tidak ada yang kabur." Beberapa hadirin terkekeh. Raja mengangkat tangan, memberi tanda agar suasana tenang. Debat dimulai. "Tuan Pastor, silakan." Pastor melangkah maju, suaranya tegas dan bergema di aula. "Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Pengasih, mengapa dunia penuh penderitaan? Mengapa anak kecil menangis, orang miskin kelaparan, dan perang tidak pernah selesai?" Abu Nawas menunduk sebentar, seolah menata kata-kata di lantai marmer. Ia lalu mengangkat kepala dan menunjuk ke arah jendela tinggi di sisi aula, di mana cahaya matahari masuk membentuk garis panjang. "Kau lihat cahaya itu?" Pastor mengangguk. "Kalau tidak ada bayangan, kita tidak tahu ada cahaya. Kalau tidak ada malam, kita tidak tahu indahnya pagi. Penderitaan bukan untuk disukai, tapi untuk disadari. Dari situ, manusia belajar menjadi manusia." Seorang ulama tua di barisan depan mengangguk pelan. Pastor tidak berhenti. "Kalau begitu, mengapa manusia berbeda keyakinan? Kalau kebenaran itu satu, bukankah seharusnya semua orang melihat hal yang sama?" Abu Nawas menggaruk dagunya. "Pernah ke pasar?" Pastor tampak bingung, tapi mengangguk. "Di pasar, ada penjual kain, ada penjual rempah, ada penjual roti. Semua berdiri di satu tempat yang sama, tapi menjual hal yang berbeda. Manusia juga begitu. Berdiri di dunia yang sama, mencari makna dengan cara yang berbeda." Terdengar gumaman setuju dari kerumunan. Pastor menyipitkan mata. "Jadi menurutmu, semua jalan sama?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Tidak. Tapi semua pejalan perlu sepatu yang pas. Kalau kupaksakan sepatuku ke kakimu, kau akan pincang. Kalau kau paksakan sepatumu ke kakiku, aku akan tersandung." Raja tersenyum sambil menepuk sandaran singgasananya. Pastor terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, lebih tajam. "Apakah kau tidak takut salah?" Abu Nawas tertawa kecil. "Takut. Makanya aku berpikir. Orang yang tidak pernah takut salah, biasanya sudah yakin dirinya selalu benar." Tawa kecil kembali menyebar. Raja mengangkat tangan. "Cukup. Sekarang giliran Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju setengah langkah. Ia menatap pastor dengan wajah tenang, tidak menantang, tidak meremehkan. "Tuan Pastor," katanya pelan. "Aku tidak datang untuk menang. Aku datang untuk bertanya. Karena bagiku, pertanyaan lebih jujur daripada jawaban." Pastor melipat tangan di dada, bersiap. Abu Nawas menoleh sebentar ke arah penonton. "Doakan aku, semoga pertanyaanku tidak tersesat seperti keledaiku kalau mencium rumput segar." Orang-orang tertawa, tapi suasana tetap tegang, seperti tali busur yang siap dilepaskan. Di udara aula, rasa penasaran menggantung. Semua tahu, pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar canda, tapi pintu menuju inti perdebatan yang sesungguhnya. Dan di bawah cahaya matahari yang menembus jendela, dua dunia, dua keyakinan, dan dua cara berpikir bersiap bertemu dalam satu kalimat yang akan segera terucap. Udara di aula terasa berubah. Seolah-olah semua suara tertahan di balik dinding marmer,
menunggu satu kata jatuh seperti batu ke dalam kolam yang tenang. Abu Nawas berdiri di tengah panggung, jubah coklatnya bergoyang pelan terkena hembusan angin dari jendela tinggi. Sang pastor berdiri di seberangnya, tegap, mata tajam, seperti prajurit yang bersiap menghadapi serangan terakhir. Raja Harun ar-Rasyid menyandarkan punggungnya di singgasana, namun matanya tidak lepas dari dua sosok di depan panggung. Para menteri berhenti berbisik. Rakyat menahan napas. Bahkan pelayan yang membawa kendi air pun berhenti melangkah. Abu Nawas menunduk sejenak, seolah merapikan pikirannya. Ia lalu mengangkat kepala dan berbicara dengan suara yang tidak keras, tapi jelas, seperti air yang mengalir di saluran sempit. "Tuan Pastor," katanya, "kau bertanya tentang penderitaan, perbedaan, dan kebenaran. Izinkan aku bertanya tentang sesuatu yang sering kita ucapkan, tapi jarang kita duduki dengan pikiran." Pastor mengangguk pelan. "Silakan." Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan. "Dalam keyakinanmu, dikatakan bahwa Tuhan Yesus wafat untuk menebus dosa manusia. Sebuah gambaran tentang kasih yang besar, tentang pengorbanan yang luhur." Ia berhenti sejenak, memberi ruang bagi kata-katanya untuk sampai ke telinga semua orang. "Namun," lanjutnya, "ada juga kisah tentang orang-orang yang mati karena dosanya sendiri. Jadi aku bertanya, bukan untuk mengalahkan, tapi untuk memahami. Kalau dosa sudah ditebus, mengapa masih ada hukuman? Dan kalau masih ada hukuman, bagaimana cara kita memaknai penebusan itu?" Aula seakan membeku. Beberapa orang saling pandang. Seorang ulama tua menutup mata sejenak, seperti sedang merenungi makna pertanyaan itu. Seorang pedagang menggenggam ujung sorbannya, merasa seperti sedang menyaksikan timbangan yang sedang mencari titik seimbang. Pastor menarik napas dalam-dalam. Ia mengusap keningnya, lalu melangkah maju setengah langkah. "Itu soal iman," katanya akhirnya. "Ada hal-hal yang melampaui akal manusia. Misteri ilahi tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika." Abu Nawas mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu bukan sebagai penutup, tapi sebagai pintu lain. "Aku setuju," katanya. "Akal itu seperti lentera. Ia menerangi jalan beberapa langkah ke depan, tapi tidak sampai ke ujung dunia. Namun tanpa lentera, kita tersandung di batu pertama." Ia menoleh ke arah penonton. "Karena itu, aku percaya, iman dan akal bukan musuh. Mereka seperti dua kaki. Kalau salah satu tidak mau melangkah, kita hanya akan berputar di tempat." Terdengar gumaman setuju. Pastor mengangkat alis. "Tapi apakah tidak berbahaya mempertanyakan hal-hal suci?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Yang berbahaya bukan bertanya," jawabnya. "Yang berbahaya adalah berhenti mendengar. Keledaiku saja, kalau aku teriak terus tanpa mendengarnya, dia akan lari. Tapi kalau aku dengarkan derap kakinya, aku tahu kapan dia lelah." Beberapa orang tertawa pelan, tapi maknanya terasa dalam. Pastor terdiam sejenak, lalu berkata, "Jadi menurutmu, manusia bebas mempertanyakan segalanya?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Bebas bertanya, tapi juga bertanggung jawab atas cara bertanya. Kalau pertanyaanmu seperti pisau, ia akan melukai. Kalau seperti sendok, ia akan memberi makan." Raja mengangguk pelan, wajahnya tampak puas. Pastor menarik napas panjang. "Aku datang ke sini dengan niat menguji. Tapi sepertinya, hari ini aku juga diuji." Abu Nawas membalas dengan senyum hangat. "Itu tandanya kita hidup. Batu tidak pernah diuji,
karena batu tidak pernah berjalan. Seorang menteri tertawa kecil, lalu menepuk bahu temannya. Pastor lalu bertanya, lebih lembut. Kalau begitu, apa tujuan perdebatan ini menurutmu? Abu Nawas menatap langit-langit aula, seolah melihat sesuatu di atas sana. Tujuannya bukan untuk menang, katanya, tapi untuk pulang dengan pikiran yang lebih luas dari saat kita datang. Ia menoleh ke arah penonton. Kalau hari ini kalian pulang hanya dengan satu tawa dan satu pertanyaan di kepala, itu sudah cukup. Aula bergemuruh oleh tepuk tangan. Raja Harun berdiri perlahan. Hari ini, aku melihat dua hal, katanya lantang. Keberanian untuk berbicara, dan kerendahan hati untuk mendengar. Keduanya jarang berdiri di panggung yang sama. Pastor dan Abu Nawas saling pandang. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada wajah kalah. Yang ada hanya dua manusia yang baru saja menempuh perjalanan pendek, tapi di dalam pikiran mereka masing-masing. Di sudut aula, seorang anak kecil menarik lengan ayahnya dan berbisik. Ayah, siapa yang menang? Sang ayah tersenyum. Kalau kau pulang dan berpikir tentang pertanyaan itu, mungkin kitalah yang menang. Dan di bawah cahaya matahari yang kini mulai condong ke barat, Abu Nawas dan sang pastor berdiri berdampingan, bukan lagi sebagai penantang dan yang ditantang, melainkan sebagai dua pejalan yang sejenak berbagi jalan. Tepuk tangan di aula perlahan mereda, seperti ombak yang kembali ke laut setelah menghantam pantai. Raja Harun ar-Rasyid masih berdiri, namun kini wajahnya tidak lagi sekadar tersenyum, ada kilat kebanggaan di matanya. Ia memberi isyarat agar semua kembali duduk. Udara terasa lebih ringan, seolah sebagian beban pikiran baru saja diletakkan di lantai marmer yang dingin. Abu Nawas menghela napas kecil. Ia menepuk-nepuk jubahnya, seolah mengusir debu yang tak terlihat. Sang pastor berdiri tegap di seberangnya, tapi bahunya kini tidak setegang sebelumnya. Matanya tidak lagi seperti tombak, melainkan seperti lentera. Raja berkata dengan suara yang lebih lembut. Perdebatan telah membawa kita pada pertanyaan. Sekarang, biarkan ia membawa kita pada pemahaman. Pastor mengangguk pelan, lalu melangkah maju. Abu Nawas, katanya, kau banyak berbicara tentang jembatan. Jembatan antara iman dan akal, antara pertanyaan dan jawaban. Tapi jembatan itu sering runtuh ketika emosi datang. Bagaimana caramu menjaganya tetap berdiri? Abu Nawas tersenyum. Aku tidak menjaganya, jawabnya ringan. Aku hanya tidak berlari di atasnya. Beberapa orang tertawa kecil. Jembatan runtuh, lanjut Abu Nawas. Bukan karena ia lemah, tapi karena kita terburu-buru ingin sampai. Padahal, tujuan berjalan bukan hanya tiba, tapi melihat pemandangan. Pastor merenung sejenak. Di negeriku, katanya, perdebatan sering berakhir dengan siapa yang paling keras bersuara. Abu Nawas mengangguk. Di negeriku juga, katanya sambil terkekeh. Makanya aku lebih suka berbicara dengan keledaiku. Dia tidak pernah berteriak. Kalau tidak setuju, dia hanya berhenti berjalan. Tawa kembali menyebar, tapi di baliknya ada makna yang mengendap. Raja turun satu anak tangga dari singgasananya. Itu jarang ia lakukan di depan halayak. Semua mata mengikutinya. Hari ini, kata raja, aku melihat sesuatu yang lebih berharga dari kemenangan. Aku melihat dua orang yang tidak sepakat, tapi tetap saling menghormati. Ia menoleh ke arah hadirin. Itulah kekayaan sebuah kerajaan. Pastor menunduk sedikit, lalu berkata,
Abu Nawas, aku datang dengan niat menguji ulama. Tapi aku menemukan seorang pencerita. Abu Nawas mengangkat alis. Pencerita? Ya, jawab pastor. Karena kau tidak melemparkan dalil seperti batu. Kau menghamparkan kisah seperti tikar. Orang-orang duduk, bukan terluka. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau aku melempar batu, yang datang nanti bukan jawaban, tapi batu yang lebih besar. Seorang menteri berbisik kepada temannya. Orang ini lebih berbahaya dari pasukan 1000. Senjatanya tawa. Pastor lalu bertanya, apakah kau tidak pernah marah saat keyakinanmu dipertanyakan? Abu Nawas menghela napas. Pernah. Tapi kemarahan itu seperti api. Kalau kugunakan untuk memasak, aku kenyang. Kalau kugunakan untuk membakar rumah, aku kehilangan tempat pulang. Aula terdiam sejenak, menyerap kata-kata itu. Raja mengangguk. Kebijaksanaan sering datang dalam pakaian sederhana, katanya. Kadang ia datang sebagai penggembala, bukan sebagai raja. Pastor tersenyum kecil. Di negeriku, orang sering mencari kebenaran di menara tinggi. Mungkin aku harus mencarinya di jalanan juga. Abu Nawas menepuk dadanya. Kalau kau mencarinya di jalanan, jangan lupa melihat ke bawah. Kadang kebenaran itu seperti kain. Mengkilap, tapi terinjak. Beberapa orang tertawa, beberapa mengangguk. Seorang anak kecil di barisan depan tiba-tiba mengangkat tangan. Tuan, katanya polos. Kalau kalian berdua pintar, kenapa tidak jadi teman saja? Aula hening, lalu pecah oleh tawa dan tepuk tangan. Pastor menatap anak itu, lalu menoleh ke Abu Nawas. Mungkin dia lebih bijak dari kita. Abu Nawas mengangguk. Anak-anak tidak sibuk membangun tembok. Mereka lebih suka membangun permainan. Raja tersenyum lebar. Hari ini, istana ini menjadi taman bermain bagi pikiran. Matahari semakin condong. Cahaya keemasan masuk dari jendela, memantul di lantai marmer dan wajah-wajah yang kini tidak lagi tegang. Suasana yang tadinya seperti medan perang kata-kata, berubah menjadi ruang pertemuan hati. Pastor mengulurkan tangan ke arah Abu Nawas. Terima kasih, katanya. Bukan karena kau menjawab semua pertanyaanku, tapi karena kau membuatku ingin terus bertanya. Abu Nawas menjabat tangan itu. Dan terima kasih, balasnya. Karena tanpa pertanyaanmu, aku hanya penggembala yang berbicara dengan keledai. Raja mengangkat tangannya tinggi. Besok, orang-orang mungkin lupa siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab, katanya. Tapi semoga mereka ingat satu hal, hari ini kita belajar mendengar. Di sudut aula, seorang pelayan meniup peluit kecil, tanda jam istana hampir berganti. Hari merayap menuju sore. Dan di antara pilar-pilar marmer yang tinggi, dua dunia yang berbeda kini dihubungkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari argumen, rasa hormat. Sore merayap masuk ke aula seperti tamu yang tidak diundang, tapi tidak ada yang ingin mengusirnya. Cahaya matahari kini berwarna keemasan, jatuh di lantai marmer seperti hamparan kain yang ditaburkan langit. Para hadirin masih duduk di tempatnya, seolah takut bergerak akan memecah suasana yang telah dibangun sepanjang hari. Raja Harun ar-Rasyid melangkah turun satu anak tangga lagi dari singgasananya. Kini ia berdiri sejajar dengan Abu Nawas dan sang pastor. 3 sosok, 3 peran, penguasa, penanya, dan pencerita. Hari ini, kata raja, aku ingin mendengar bukan hanya pikiran, tapi juga hati. Pastor mengangguk. Di negeriku,
katanya pelan. Kami sering diajarkan untuk mempertahankan keyakinan seperti benteng. Tinggi, tebal, dan tertutup. Tapi hari ini aku melihat keyakinan seperti jendela, dibuka, bukan untuk dimasuki orang lain, tapi agar cahaya bisa masuk. Abu Nawas mengusap dagunya. Kalau benteng terlalu tinggi, katanya, orang di dalam lupa seperti apa dunia di luar. Kalau jendela terlalu lebar, orang di dalam lupa menjaga rumahnya. Jadi, aku lebih suka pintu. Bisa dibuka, bisa ditutup, tapi selalu ada pilihan. Beberapa menteri bertepuk tangan pelan. Raja tersenyum. Pilihan adalah kemewahan manusia, katanya. Keledai tidak punya pilihan jalan, tapi manusia punya pilihan pikiran. Abu Nawas tertawa kecil. Yang mulia, keledai juga punya pilihan. Bedanya, dia jarang mengumumkannya. Tawa kembali menyebar di aula. Pastor memandang Abu Nawas dengan tatapan yang kini lebih hangat. Kau sering menyebut keledaimu. Apa yang paling besar kau pelajari darinya? Abu Nawas berpikir sejenak. Kesabaran, jawabnya. Keledai tidak pernah terburu-buru. Kalau jalannya sempit, dia melambat. Kalau jalannya licin, dia berhenti. Manusia sebaliknya, kalau jalan sempit, dia lari. Kalau licin, dia berdebat siapa yang salah. Raja tertawa terbahak. Seandainya semua menteriku mendengar itu, katanya, aku bisa tidur lebih nyenyak. Pastor mengangguk. Di banyak perdebatan, katanya, aku melihat orang ingin menang, bukan ingin mengerti. Tapi hari ini, aku merasa lebih mengerti, meski belum tentu menang. Abu Nawas menepuk bahunya pelan. Orang yang menang biasanya pulang membawa piala. Orang yang mengerti pulang membawa bekal. Seorang ulama tua berdiri dari kursinya. Aku sudah lama mengajar kitab, katanya. Tapi hari ini aku diajar oleh kisah. Raja mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua kembali tenang. Abu Nawas, katanya. Jika kau diberi satu kalimat untuk seluruh rakyatku hari ini, apa yang akan kau katakan? Abu Nawas menghela napas, lalu memandang sekeliling aula, ke menteri, ulama, pedagang, anak kecil, dan sang pastor. Aku akan berkata, ujarnya pelan. Jangan jadikan keyakinanmu sebagai pedang. Jadikan ia sebagai lampu. Pedang membuat orang menjauh. Lampu membuat orang melihat. Aula hening. Kata-kata itu jatuh seperti daun kering, ringan, tapi terdengar. Pastor menunduk sedikit. Dan aku akan menambahkan, katanya. Jangan jadikan perbedaan sebagai tembok. Jadikan ia sebagai jembatan. Raja tersenyum lebar. Kalian berdua hari ini lebih kaya dari hartaku, katanya. Karena kalian membawa pulang sesuatu yang tidak bisa kusimpan di gudang istana. Abu Nawas mengangkat alis. Apa itu, yang mulia? Pemahaman, jawab raja. Dan aku harus mengaku, itu lebih sulit dijaga daripada emas. Di sudut aula, seorang pedagang berbisik pada temannya. Kalau semua pertemuan seperti ini, aku rela tutup tokoku sehari. Anak kecil yang tadi bertanya kembali angkat tangan. Tuan Raja, katanya polos. Kalau semua orang saling mendengar, apa kita masih perlu raja? Aula terdiam. Raja menatap anak itu, lalu tertawa hangat. Justru karena tidak semua orang mau mendengar, kita perlu seseorang yang mengingatkan mereka untuk diam sejenak, katanya. Abu Nawas mengangguk. Dan kadang,
Yang paling keras mengingatkan bukan raja, tapi pertanyaan. Pastor menarik napas panjang. Aku datang dengan jubah kebesaran, katanya. Tapi aku pulang dengan jubah yang lebih berat, jubah tanggung jawab untuk menjaga kata-kataku. Abu Nawas tersenyum. Berat itu bagus. Kalau terlalu ringan, angin gosip bisa menerbangkannya. Matahari hampir tenggelam. Cahaya oranye menyapu aula, memberi warna hangat pada wajah-wajah yang kini lebih tenang. Para hadirin mulai berdiri, tapi tidak ada yang ingin pergi terlalu cepat, seolah ingin membawa pulang sisa-sisa suasana ini dalam saku hati mereka. Raja mengangkat tangannya untuk terakhir kalinya hari itu. Besok, istana ini akan kembali menjadi tempat urusan negara, katanya. Tapi semoga pikiran kalian tidak kembali ke ukuran yang sama seperti kemarin. Abu Nawas dan sang pastor berdiri berdampingan. Tidak ada lagi jarak di antara mereka, selain ruang kecil yang diisi oleh senyum saling menghormati. Dan di luar aula, di bawah langit yang mulai berwarna ungu, tali keledai Abu Nawas menunggu diikatkan kembali ke tangannya, seolah mengingatkan bahwa setelah semua kata dan pemikiran tinggi hari ini, hidup tetap berjalan di tanah yang sama. Langit Baghdad kini berwarna ungu keemasan. Matahari tenggelam perlahan di balik kubah-kubah istana, seolah ikut mendengarkan sisa-sisa kata yang masih menggantung di udara aula. Para hadirin mulai bergerak pulang, langkah mereka pelan, seperti orang yang baru selesai dari perjalanan jauh di dalam pikiran. Raja Harun ar-Rasyid berdiri di ambang pintu aula, menatap satu persatu orang yang keluar. Ia tidak lagi tampak seperti raja di atas singgasana, melainkan seperti tuan rumah yang mengantar tamunya sampai ke gerbang. Sang pastor berjalan mendekat, jubah hitamnya kini tampak lebih ringan, seolah sebagian bebannya tertinggal di dalam aula. Yang mulia, katanya sambil membungkuk hormat. Aku datang membawa tantangan. Aku pulang membawa pelajaran. Raja tersenyum. Kalau semua tamu pulang seperti itu, istana ini tidak pernah kekurangan kekayaan. Pastor lalu menoleh ke arah Abu Nawas, yang sedang sibuk mengikat tali keledainya di tiang dekat gerbang. Keledai itu mengunyah jerami dengan tenang, seolah tidak tahu bahwa hari ini ia ikut hadir dalam perdebatan besar. Abu Nawas, kata pastor, aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi. Abu Nawas mengangkat bahu. Dunia ini kecil, Tuan. Kalau bukan kita yang bertemu, mungkin anak cucu kita yang akan saling bertanya. Pastor tersenyum. Dan aku harap mereka bertanya dengan cara yang kau ajarkan hari ini. Abu Nawas mengelus leher keledainya. Kalau mereka lupa, kirim saja mereka ke ladang. Keledaiku ini guru yang sabar. Mereka tertawa bersama, tawa yang tidak lagi berbunyi seperti dua orang dari dunia yang berbeda, melainkan seperti dua sahabat lama. Seorang menteri mendekat dan berbisik pada raja. Yang mulia, hari ini kita tidak menandatangani perjanjian apapun. Raja menatap halaman istana yang mulai sepi. Justru hari ini kita menandatangani sesuatu yang tidak terlihat, jawabnya. Kesediaan untuk mendengar. Di sudut halaman, anak kecil yang tadi bertanya berlari mendekat ke Abu Nawas. Tuan penggembala, katanya polos. Kalau aku besar nanti, aku mau pandai seperti kamu. Abu Nawas tertawa. Kalau begitu, jangan lupa satu hal. Apa? Pandai itu bukan tahu semua jawaban, kata Abu Nawas sambil jongkok sejajar dengan anak itu. Tapi berani bertanya tanpa merendahkan orang lain. Anak itu mengangguk, seolah baru saja menerima harta karun. Pastor melangkah menuju gerbang istana. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Hari ini, katanya,
Aku belajar bahwa perbedaan tidak selalu untuk diselesaikan. Kadang, perbedaan hanya perlu dipahami. Raja mengangkat tangannya sebagai salam perpisahan. Dan kadang, tambahnya, dipahami sambil tersenyum. Malam turun perlahan. Lentera-lentera di halaman istana dinyalakan satu persatu, cahaya kecil yang bersama-sama mengusir gelap. Abu Nawas menuntun keledainya keluar gerbang. Langkahnya santai, seperti biasa, seolah hari ini tidak terjadi apa-apa yang luar biasa. Seorang penjaga bertanya, "Abu Nawas, kau tidak ingin hadiah dari raja?" Abu Nawas berhenti sejenak, lalu menoleh. "Kalau aku membawa pulang emas, besok orang akan iri. Kalau aku membawa pulang cerita, besok orang akan berpikir. Aku pilih yang kedua." Penjaga itu terdiam, lalu tersenyum. Di kejauhan, suara kota Baghdad mulai mengambil alih. Pedagang menutup toko, anak-anak berlari di gang, aroma makanan malam menguar di udara. Hidup kembali ke jalannya yang biasa. Abu Nawas melangkah di jalan kecil, keledainya berjalan di sampingnya. Ia bersenandung pelan, lagu sederhana tanpa lirik yang jelas, seperti perdebatan hari ini, tidak memberi semua jawaban, tapi meninggalkan irama di kepala. Di balik tembok istana, Raja Harun ar-Rasyid berdiri memandang bintang pertama muncul di langit. Hari ini, gumamnya pada dirinya sendiri. Seorang penggembala mengajarkan sebuah kerajaan cara berjalan lebih pelan. Dan begitulah, kisah itu tidak berakhir di panggung, tidak tinggal di aula, dan tidak berhenti di istana. Ia berjalan keluar bersama langkah Abu Nawas, bersama pertanyaan sang pastor, dan bersama pikiran setiap orang yang pulang malam itu, menjadi cerita yang hidup, bukan di buku, tapi di cara mereka mendengar esok hari.